Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Agnes Prigita Putri Aftirenyut dengan NIM 2409511192. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai brusellosis pada sapi oleh Brucella abortus. Brusellosis. Sebenarnya apa sih brusellosis itu? Brusellosis merupakan penyakit infeksius menular yang disebabkan oleh bakteri Brucella, dengan Brucella abortus sebagai agen utama pada sapi. Penyakit ini menjadi masalah besar di bidang peternakan karena menyebabkan aborsi, retensi plasenta, penurunan produksi susu, dan infertilitas, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Selain itu, penyakit ini bersifat zoonosis dan dapat menular ke manusia, menyebabkan demam Malta atau Malta fever yang menjadikannya ancaman ganda bagi kesehatan hewan dan manusia. Latar belakang masalah. Brucellosis sudah lama dikenal sebagai salah satu penyakit reproduksi paling merugikan pada sapi. Di banyak negara berkembang, penyakit ini masih endemik akibat lemahnya biosecurity dan minimnya pengawasan pergerakan hewan. Sapi yang terinfeksi dapat tampak sehat tetapi menjadi pembawa bakteri seumur hidup, sehingga menjadi sumber utama infeksi bagi sapi lain. Keguguran akibat brusellosis umumnya terjadi pada kebuntingan trimester akhir, dan setelahnya sapi sering mengalami retensi plasenta serta infeksi uterus kronis. Akibatnya, tingkat kebuntingan menurun dan efisiensi reproduksi peternakan terganggu. Sumber utama infeksi. Sumber infeksi utama berasal dari cairan kelahiran plasenta, janin yang diaborsi, serta cairan ketuban dari sapi yang terinfeksi. Cairan tersebut mengandung Brucella abortus dalam jumlah yang sangat tinggi dan dapat mencemari lingkungan, termasuk tanah, air, dan pakan. Susu dari sapi yang terinfeksi juga dapat menjadi media penularan penting. Karena bakteri mampu bertahan lama dalam kondisi lembab dan suhu rendah, lingkungan kandang yang kotor menjadi tempat ideal bagi penyebaran penyakit ini. Epidemiologi dan cara penularan. Brucellosis tersebar luas di seluruh dunia dan banyak ditemukan di daerah peternakan padat. Penularan yang paling umum terjadi secara oral, ketika hewan menelan bahan yang terkontaminasi cairan kelahiran atau susu. Penularan juga bisa melalui inhalasi, kontak luka kulit, atau perkawinan. Sapi bunting paling rentan karena jaringan plasenta mengandung senyawa eritritol yang mendukung pertumbuhan Brucella. Setelah masuk ke tubuh, bakteri bersembunyi di dalam sel fagosit dan dapat bertahan lama, menyebabkan infeksi kronis dan menjadikan hewan sebagai karier. Karakteristik dan bentuk bakteri. Brucella abortus adalah bakteri berbentuk Coccobacillus gram-negatif, tidak berspora, tidak berkapsul, dan bersifat aerobik fakultatif. Bakteri ini tumbuh lambat dan hidup secara intraseluler fakultatif di dalam sel-sel inang. Karakteristik ini membuat pengobatan sulit karena antibiotik sulit menjangkau bakteri yang bersembunyi di dalam sel. Sistem-sistem yang diserang. Sistem utama yang diserang adalah sistem reproduksi. Pada sapi betina, infeksi menyebabkan radang uterus dan plasenta yang berujung pada aborsi, retensi plasenta, serta gangguan fertilitas. Pada sapi jantan, Brucella dapat menyebabkan orkitis dan epididymitis yang menurunkan kualitas sperma. Selain itu, infeksi juga dapat menyebar ke dalam sistem limfatik, hati, limfa, serta kelenjar susu dan menyebabkan mastitis kronis dan kontaminasi susu. Diagnosis penyakit. Diagnosis brucellosis dilakukan dengan kombinasi pemeriksaan serologis, bakteriologis, dan molekuler. Uji serologis seperti Roche Bengal Test atau RBT digunakan sebagai screening awal, sedangkan complement fixation test atau CFT dan ELISA digunakan untuk konfirmasi. Pada sapi perah, milk ring test atau MRT sering digunakan untuk mendeteksi antibodi dalam susu. Konfirmasi pasti dilakukan
dengan isolasi bakteri dari jaringan seperti plasenta atau janin yang diaborsi, dan identifikasi DNA bakteri melalui PCR. Lesi khas secara patologis berupa radang pada plasenta, eksudat, perulen, dan nekrosis pada kotiledon. Pengobatan dan pencegahan. Pengobatan pada sapi umumnya tidak efektif karena sifatnya intraseluler bakteri membuatnya sulit dihilangkan sepenuhnya. Oleh sebab itu, strategi pengendalian lebih mentitik beratkan pada pencegahan. Program vaksinasi menggunakan vaksin strain B, abortus S19 atau RB51 sangat penting untuk melindungi sapi betina muda. Selain itu, dilakukan program test and slaughter, yaitu pemotongan hewan positif untuk mencegah penularan. Biosecurity peternakan harus dijaga dengan baik melalui sanitasi kandang, pengelolaan limbah kelahiran, serta isolasi hewan baru sebelum digabungkan ke dalam kelompok. Untuk melindungi manusia, produk susu wajib dipasteurisasi sebelum dikonsumsi. Aspek zoonosis. Brucellosis merupakan zoonosis serius yang menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan atau jaringan terinfeksi. Inhalasi aerosol atau konsumsi susu mentah. Pekerja peternakan, dokter hewan, dan petugas rumah potong hewan memiliki resiko tinggi tertular. Pada manusia, penyakit ini menyebabkan demam naik turun, keringat malam, nyeri sendi, lemah, dan pada kasus kronis dapat menimbulkan komplikasi pada jantung, sistem saraf, ataupun reproduksi. Pencegahan zoonosis dilakukan dengan penggunaan alat pelindung diri saat menangani hewan dan edukasi mengenai bahaya konsumsi susu mentah. Kesimpulannya, brusellosis akibat Brucella abortus merupakan penyakit penting yang berdampak besar terhadap sektor peternakan dan juga kesehatan masyarakat. Penyakit ini ditandai dengan gangguan reproduksi pada sapi dan memiliki potensi zoonosis yang tinggi. Pengendalian memerlukan pendekatan terpadu antara kesehatan hewan dan manusia melalui konsep One Health. Pencegahan melalui vaksinasi, biosecurity yang ketat, pengawasan pergerakan hewan, serta pasteurisasi susu adalah langkah paling efektif untuk menekan penyebaran penyakit ini. Dengan penerapan program yang konsisten, brucellosis dapat dikendalikan dan resiko penularan ke manusia dapat diminimalkan. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan para Masanti, Om Santi Santi Santi. Terima kasih.